Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya kenalin dulu ya. Nama ibu itu Ibu Azka Naraskia. Bisa panggil Ibu Azka aja. Oke, minta tolong untuk pimpin doa ya sebelum pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak maksud syariah itu apa? Belum? Oke. Iya teh, maqasid syariah. Intinya aja ya. Daripada arti maqasid syariah itu adalah tujuan syar'i Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan hukum Islam. Tujuannya untuk apa? Dalam sebuah pembelajaran pasti ada tujuan. Gak ada tuh suatu hal tanpa tujuan, pasti mengandung tujuan. Tujuannya daripada mempelajari kitab maqasid syariah, yaitu untuk kemaslahatan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Makanya penting kita mempelajari maqasid syariah untuk menetapkan hukum Islam. Seperti itu. Bentar ya, Ibu coba tulis di papan tulis biar kelihatan juga. Nih, maqasid syariah. Tadi apa pengertian maqasid syariah? Tujuan menetapkan hukum Islam. Intinya gini, maqasid syariah itu untuk menetapkan hukum Islam. Intinya ini ya, ingat-ingat, untuk menetapkan hukum Islam. Nah, kunci daripada maqasid syariah. Tujuan mempelajari maqasid syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita tuh harus tahu bahwa kehidupan kita tuh bukan hanya di dunia saja. Ingat, segala amal ibadah kita, segala perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Iya, nanti boleh. Nah, di dalam maqasid syariah ada berbagai macam. Yang pertama ada hifduddin. Yang kedua ada hifdun nafs. Yang ketiga ada hifdul akal. Yang keempat ada hifdun nasl. Dan yang terakhir ada hifdul mal. Oke, kita jelasin ya. Daripada arti hifduddin itu adalah memelihara agama. Arti dari hifdun nafs adalah memelihara jiwa. Kita kasih tanda ya biar tidak pusing. Ini agama, memelihara agama. Hifdun nafs memelihara jiwa. Hifdul akal memelihara akal. Hifdun nas memelihara keturunan. Hifdul mal memelihara harta. Sebelum Ibu lanjutin pembahasan, alangkah baiknya kalian tuh harus menghafal dulu macam-macam daripada maqasid syariah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mempermudah juga kesananya. Oke, ini kita ngapal bareng-bareng ya. Kita pakai lagu ya. Dengerin dulu. Macam-macam maqasid syariah, ada 5 pokok pembahasan. Hifduddin, hifdun nafs, hifdul akal, hifdun nas, wal akhir
hibdullah. Pakai kata-kata akhir aja ya. Agak mempermudah lagu. Yuk kita bareng-bareng. Macam-macam maqasid syariah, ada 5 pokok pembahasan. Hifdzul din, hifdzul nas, hifdzul aql, hifdzul nas, wal akhir hifdzul mal. Oke, sebelum lanjut, Ibu pengen bagi kelompok dulu ya, menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3. Udah, kita aja ya, biar mempermudah. Oke, untuk kelompok pertama boleh nyanyiin lagi. Macam-macam maqasid syariah, ada 5 pokok pembahasan. Hifdzul din, hifdzul nas, hifdzul aqli, hifdzul nas, wal akhir hifdzul mal. Oke, yang pas untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. 1, 2, 3. Macam-macam maqasid Ini, bedo. syariah, ada 5 pokok pembahasan. Hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nas, wal akhir hifdzul mal. Untuk kelompok ketiga boleh. 1, 2, 3. Macam-macam maqasid syariah, ada 5 pokok pembahasan. Hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nas, wal akhir hifdzul mal. Oke, aplaus untuk semua. Alhamdulillah, udah pada hafal? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Dari kelima kategori tersebut yang ada di sini dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Kira-kira apa aja? Yang pertama ada daruriyah. Yang kedua ada hajiyah. Dan yang ketiga ada tahsin. Oke. Yang pertama ada yang tahu nggak arti daruriyah itu apa? Paling penting daruriyah, darurah yang harus diutamakan, yang paling utama. Oke, jadi jika kalian tidak melakukan ataupun tidak memelihara kelima kategori ini, maka eksistensi antara dunia dan akhirat akan terancam. Ada yang tahu pengertian daripada hajiyat? Haji. Kebutuhan primer. Kebutuhan Lebih, oke. sekunder. Sekunder. Kalau primer masuknya ke daruriyah. Ini sekunder. Jadi dengan mengikutinya tingkatan hajiyat, Allah tuh telah memberikan suatu kemudahan bagi kita. Sekarang masuk kepada tahsiniyah. Ada yang tahu tahsiniyah apa? Lebih ke moral. Etika. Iya, lebih ke moral. Tujuannya ya untuk memperbaiki atau ya menuntun kita dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Oke, kita cari contohnya ya biar memudahkan juga. Kita cari contoh daripada hifdzuddin. Yang artinya tadi apa hifdzuddin? Menjaga agama. Atau ya menjaga ataupun memelihara agama. Kira-kira contoh memelihara agama daripada tingkatan daruriyah. Salah satu contohnya adalah sholat fardu ya. Sholat fardu. Kalau sunnah itu enggak termasuk. Sholat fardu. Kenapa sholat fardu? Karena sholat fardu adalah wajib. Kalau misalkan kita tidak terpelihara dalam sholat fardunya, maka eksistensi dunia dan akhirat akan terancam. Ingat, jangan lupakan sholat. Dimanapun kita berada, kita tetap sholat. Kayak kemarin contohnya misalkan kita pergi ke suatu tempat, terus baju kita basah kuyup, terus kita sholat gimana? Ya udah, kita menghargai waktu, tetap melakukan sholat. Gitu. Nah, contoh kedua dari tingkatan hajiyat, apa ya? Sholat jamaah.
Mau itu jamak tadim ataupun tahir, mau dikosor. Kenapa sholat jamak? Kebutuhan karena butuh. Iya, karena Allah tuh memberikan kemudahan dari kesulitan. Misalkan kita pergi ke luar negeri atau pergi dalam keadaan perjalanan, terus posisinya kita mau sholat gimana gitu. Nah, di dalam ajaran agama Islam, kita diberikan kemudahan untuk menjamak sholat. Terus kita masuk ke tahsiniyahnya, ke moralnya. Kira-kira apa? Menutup aurat ketika sholat. Ada yang tahu menutup aurat ketika sholat dari mana ke mana? Kalau untuk laki-laki? Dari pusat sampai lutut bawah. Boleh. Kalau untuk perempuan? Dari Seluruh rambut tangan dari wajah. Berarti kalau misalkan untuk laki-laki sholat antara pusat ke lutut, apakah boleh gak pakai baju? Tidak. Cuma pakai sarung di sini sampai sini? Ayo. Boleh, tapi tidak beradab. Bisa. Berarti alangkah baiknya kita pakai baju. Masuk ke memelihara jiwa. Contohnya memelihara jiwa dari tingkatan daruriyah adalah makan. Tuh, seperti itu. Siapa? Ada Dede ya? Dede Bu, namanya Dede Moy. Ini Dede. Kok aku jadi nulis Dede ya? Oke, kita lihat tinggalnya pada hajiatnya ya. Kira-kira berburu binatang. Kenapa berburu binatang? Karena gini. Ketika kita dalam keadaan kurang mampu, perekonomian kita kurang, Allah ciptakan sebuah hutan. Untuk apa? Untuk kita memburu makanan. Ya, kita lihat dari tingkatan tahsiniyatnya, yaitu tata cara makan. Karena kan ini lebih ke moral ya, kalau tahsiniyat. Tata cara makan. Tata cara makan pertama apa dulu? duduk doa. Doa. Boleh duduk. Cuci tangan. Cuci tangan. Masuk ke hibdul akal, yaitu memelihara akal. Kita lihat dari tingkatan daruriyah. Oh, dilarang meminum minuman keras. Bisa kan? Larangan mabuk. Oh iya, mabuk aja ya. Terus contoh dari tingkatan hajatnya yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana ilmu kita akan bertambah? Kita menuntut ilmu tuh, kita kan udah diperintahkan tuh sama Allah di dalam ajaran agama Islam. Menuntut ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Maka teruslah semangat menuntut ilmu. Ayo semangat guys, semangat. Apapun cobaannya, apapun ujiannya, kita tetap semangat. Oke, kita masuk ke tingkatan tahsiniyah. Jangan banyak menghayal. Halu. Jangan halu ya. Yang ada nantinya depresi. Kita halu, oh nanti kalau misalkan kita nikah kita bakal kayak gini ya, enak banget ya. Oh, gini ya. Ternyata pas nikah tidak sesuai dengan yang apa kita hayasan. Terus kita lihat daripada hibdun nasl, dari daruriyah yaitu nikah. Karena nikah penting lah untuk menciptakan keturunan. Oke, kita lihat dari hajiatnya. Apa ya? Khidmat. Menyebutkan mahar ketika akad nikah. Satu lagi. Terus dilihat di tahsiniyatnya yaitu khitbah. Karena dari alangkah baiknya sebelum menikah ada acara khitbahan terlebih dahulu. Ada yang tahu arti khitbah itu apa? Meminang. Meminang, mengikat. Nah. Oke, kita lihat dari hibdul mal, dari daruriyahnya. Ada pengakuan bahwa itu harta kita, pengakuan milik harta, kepemilikan harta. Terus apa lagi ya? Contoh daripada tingkatan hajiatnya.
Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Kerja. Karena kan butuh duit, jadi harus kerja. Bisa. Oh, jual beli ya? Bisa. Kerja. Jual beli salam. Bisa tuh termasuk ke contoh hajat. Daun salam. Dan salam itu Bu Teh dari tadi Dede ya. Nah, kita lihat daripada moralnya. Kalau misalkan dilihat dari masalah harta tuh, kira-kira moralnya apa tuh dari segi moral? Tata cara ada. Dalam jual beli, iya tata caranya. Adab ya berarti Bu, adab. Iya ada, berarti jangan ada dolim ya, dan ada penipuan. Misalkan? Iya Bu. Ya bisa. Dilarang ada penipuan. Iya, dalam berdagang lah gitu. Gimana ini? Dalam bekerja. Dalam berdagang. Apa itu Ibu kira? Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Mungkin untuk pemaparan materinya sampai di sini. Nah, oke, sebelum ditutup, pasti kan ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasinya hanya sekedar mengisi ini. S. 3 kelompok ya tadi? Oke. 3 kelompok, oke, ini 1 kelompok. 2, ini 4 orang ya. Nah, siapa yang cepat? Dia yang pintar. Oke. Anak-anak, sekarang kita masuk ke evaluasi. Untuk soal pertama ya. Ya. Dengar. Macam-macam makosid syariah. Bukan, nomor 1 ke samping ya. Macam-macam makosid syariah ada berapa? 50. Jangan dulu. Enggak. Ini mah bukan sistem gitu. Jadi udah isi aja dulu semua. Oke. Sekarang nomor 3 ke samping. 3 ke samping. Oke. Contoh memelihara jiwa dalam pikatan daruriyah. Sudah Bu. Tadi ganjang tadi. Daruriyah dari melihara jiwa. Makan. Ayo. Jempet. Udah. Nomor 4. Contoh memelihara agama dalam pikatan hajiyah. Wah. Sholat berjamaah. Nomor 5 ke samping. Tingkatan apakah yang menjelaskan dapat menghindarkan manusia dari kesulitan? Dari kesulitan. Ya. Nomor Disebut tingkatan apakah? gimana Bu? Disebut tingkatan apakah? Yang penjelasannya dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Oh. Sudah? Nomor berapa sih sisanya? Nomor 2. Nomor 2 ke bawah ya? Ya. Apa arti daripada hibdun naso? Udah Bu. Udah yang udah, ini ke depan. Gimana udah? Udah. Udah, sini nomor 1. Ada lagi yang udah? Udah. Soalnya udah kebaca gak Ibu? Kebacakan. Nomor 1, nomor 2 betul, nomor 1 betul, nomor 5 betul, nomor 3 Salat jamaah. betul, 5. Udah jamaah itu. Oh, salah. Ih benar. Ibu. Ada kaknya. Sholat jamak Kan gak cukup. cukup Ini ayam. cukup. Cukup. Betul. Yeah. Yeay, kelompoknya 50. Oh enggak, ini 40 sama. Yang tulisan menang salatnya nggak pakai kelompok H. 2. Ibu Iya, salatnya karena nggak pakai H. enggak, sholatnya nggak pakai H. Aku memakai H. Jadi gak Karena penulisan jama itu pakai K ya. pakai tanda petik gak bisa Ibu jamaah. Oke, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti ya bakal ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.
Tukul sadayana.